decision making and managerial accounting. Nah, jadi kalau yang beberapa sesi sebelumnya itu lebih kepada performance evaluations yaitu. Nah, ini lebih kepada dari POV-nya untuk dalam managerial accounting ya, dan biasanya memang dalam managerial accounting tuh fokusnya kepada untuk decision making. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana diskusi topik ini kita bisa memahami peran dari accounting dalam strategic decision. Nah, ada beberapa learning objektif yang ingin dicapai. Ada pertama adalah understand the role of accounting in decision making process. Jadi dalam managerial accounting itu memang sebenarnya, jadi kalau di dalam accounting itu sendiri yang kan ada dua besar ilmunya ya, financial accounting and management accounting. Nah, management accounting itu ada cost accounting and management accounting itu sendiri. Jadi kadang-kadang dia dalam satu rumpun. Jadi kalau seperti saya itu rumpunnya lebih kepada manajemen accounting. Jadi kalau kita di akuntansi itu dibagi dua. Ada yang dosen dengan kepakaran di financial accounting dan ada di kepakaran managerial management accounting. Nah, saya di Universitas Bakri itu masuknya sebenarnya ke manajemen accounting. Dan hanya satu-satunya, yang lain banyaknya rata-rata lah, yang lainnya di financial accounting ya. Jadi teman-teman dosen lain selain saya itu semuanya manajemen accounting. Nah, saya sendiri yang di rumpun financial accounting, saya sendiri yang di manajemen accounting. Nah, sehingga riset-riset saya itu lebih kepada, kalau di manajemen accounting itu lebih banyak ke behavioral implication ya. Jadi sehingga riset-riset saya itu lebih kepada behavioral accounting-nya di manajemen accounting berkaitan dengan performance evaluations, decision making. Jadi baik dalam perspektif ethical decision making juga begitu. Jadi saya sebenarnya di situ. Jadi ketika kalau S1 kita kan memang rumpunnya secara umum accounting. Lalu S2 saya mengambil konsentrasi manajemen accounting khususnya ke behavioral accounting. Lah S3-nya juga lebih ke situ ya. Karena ketika saya memutuskan ambil S2 itu manajemen accounting khususnya behavioral accounting itu belum banyak. Orang lebih senang ke financial accounting. Tapi sekarang berkembang juga financial accounting juga bisa ke behavioral accounting. Jadi riset saya juga mulai berkembang dari tidak hanya di dalam decision making untuk misalnya berkaitan dengan budget ya, ataupun berkaitan sekarang investment itu juga apa keperilakuan khusus tapi semuanya berkaitan dengan keperilakuan karena menurut saya itu lebih menantang berkaitan dengan akuntansi keperilakuan. Bisa ke teks, bisa ke audit, bisa ke sistem informasi, akuntansi, bisa ke mana-mana menurut saya itu. Jadi dan kita juga kalau financial akuntansi keperilakuan itu ilmu belajarnya juga ada ilmu manajemen karena teori-teori keperilakuan itu kita ambil, kita bisa mix dari aspek psikologinya juga gitu. Oke, nah jadi kita lanjutkan. Nah ini topik ini lebih ke manajerial ya. Jadi dan tujuan lain selain kita memahami peran accounting in decision making process itu lebih juga ke learn key managerial accounting tools ya. Nanti berkaitan dengan relevan cost, pricing decision. Nah, relevan cost itu nanti relevan information itu ada relevan cost dan relevan revenue. Dan juga bagaimana kita mengeksplor how accounting information is used in strategic decision making. Nah, apa sih yang dimaksud dengan managerial accounting? Nah, managerial accounting itu dia memang fokus kepada providing information for internal decision making. Kalau di financial accounting, dia menyiapkan laporan keuangan yang digunakan untuk ke external users ya. Jadi bisa investor, regulators, banks dan sebagainya. Tapi kalau di managerial accounting dia lebih kepada untuk internal decision making. Jadi lebih kepada akuntansi manajemen internal ya.
Nah, di sini managerial accounting can helps managers plans, control, and make informed decision. Dan menggunakan financial data ya dan another non financial data information untuk apa? Untuk pembuatan keputusan. Nah, apa yang menjadi key features-nya? Dia more forward looking than financial accounting. Karena apa? Kalau dalam managerial accounting, dia memang lebih pada future oriented ya, karena dia membuat anggaran, estimasi, nah maka future kan kita nggak pernah bikin anggaran tahun. Jadi kita kalau anggaran tahun ini nih kan kita bikin tuh dari tahun sebelumnya. Kadang-kadang anggaran tuh bisa sampai berapa tahun tergantung ya. Nah, kalau financial accounting dia lebih kepada past oriented. Kita membuat laporan keuangan berdasarkan laporan sebelumnya. Jadi accounting period itu kan Januari sampai Desember, 1 Januari sampai Desember, 31 Desember. Nah, kita siapkan setelah kita tutup buku baru menjadi laporan keuangan. Nah, yang kedua, yang menjadi key fiturnya adalah apa? Focus on cost behavior. Cost behavior itu berkaitan dengan nanti dia fixed cost, variable cost, dan juga cost assignment, direct cost, indirect cost. Lalu juga tidak hanya ke cost behavior, ke budgetingnya, ya budgeting, dan juga performance evaluations. Nah, selain itu juga dia membantu apa in making short term and long term strategic decision. Jadi dia memang membantu dalam decision making ya, termasuk ya tadi strategik baik apa sifatnya short term maupun long term. Nah, kita bisa lihat ya perbandingan managerial accounting dengan financial accounting. Kalau dari aspek purpose-nya, managerial accounting lebih kepada internal decision making untuk pembuatan keputusan internal. Sedangkan kalau di financial accounting dia lebih kepada external reporting to stakeholders. Jadi laporan keuangan itu dibuat berdasarkan standar tertentu supaya sebagai pertanggungjawaban ke eksternal. Tadi investor, legal regulators, bankers, dan sebagainya lah. Nah, kalau siapa yang menjadi audiensnya? Kalau di managerial accounting, dia para managers itu ya, managers, eksekutif, internal users, jadi internal. Sedangkan di financial accounting, dia lebih kepada external users, tadi investor, creditor, regulator, bankers, dan sebagainya ya. Nah, fokusnya kalau di managerial accounting pada future oriented ya, sifatnya forecast, decision support ya, karena membuat budget. Sedangkan financial accounting dia lebih kata historical atau past oriented. Jadi dia accurate reporting of financial result. Nah, untuk reporting frekuensinya dari aspek reporting frekuensi, kalau managerial accounting as needed often ad hoc ya. Kadang bisa per minggu dia bikin reportingnya, bisa mingguan, bulanan, quarterly, tahunan ya kalau di manajer. Tapi kalau di financial accounting lebih pada quarterly atau annually. Nah, dari aspek regulasinya, managerial accounting tidak ada standard rules, dia more flexible. That's why dia katakan dia tidak harus comply dengan GAAP atau IFRS karena dia fokusnya lebih kepada apa cost value profit relationship-nya. Sedangkan di financial accounting, dia harus comply dengan GAAP ataupun IFRS standards. Karena dia kan buat reporting keluar ya, jadi harus sesuai dengan standar. Sehingga ketika kita orang membaca itu ya berdasarkan standarnya itu. Nah, standar akuntansi keuangan itu di kita tuh sudah banyak di Indonesia yang dibuat oleh yang Dewan Standar Akuntansi DSAK yang dari Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi sampai standar EMKM saja ada. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing party atau yang atau institusi lah yang membutuhkan standar tertentu. Nah, kalau GAAP ini kan General Accepted Accounting Principles, itu yang dikeluarkan dari Amerika, sedang IFRS International
Financial Reporting Standard yang dari Inggris ya. Dulunya kita juga pakai GAAP, saya belajar GAAP. Nah, setelah itu kan kita berubah menggunakan IFRS Standards. Nah, ini perbedaannya. Lalu bagaimana peran managerial accounting in decision making? Pertama, dia memang untuk inform strategic decision. Di sini membantu manajer membuat decision seperti pricing decision, budgeting, sama cost management. Dan juga improve operational efficiency. Kita bisa mengidentify cost saving opportunity and process improvement-nya. Lalu juga support financial planning, jadi assist in forecasting and long-term planning. Jadi kan kita bikin support financial planning susah, sama seperti kita membuat sensitivity analysis gitu ya. Dan juga enables performance monitoring. Nah, ini provide data for variance analysis ya, to compare actual performance versus budget target. Kan pasti ya setiap kita bikin anggaran, pasti nanti kan dieksekusi kan ada actualnya. Nah, ketika kita membandingkan anggaran dengan actual, itu sebagai performance evaluation. Jadi kita melihat ada selisih. Nanti kan akhirnya kita menjadi tahu eh, kenapa terjadi selisih, kenapa kita dalam membuat anggaran itu apa menjadi kok bisa jauh gitu variansnya ya, variance analysis. Nah, sebenarnya ada 5 step in decision making proses. Step pertama itu kan kita dalam membuat keputusan itu pasti nanti akhirnya ada jadi apa evaluasinya ya. Pertama kali biasanya kita menentukan problems, identify problems and uncertainty-nya. Setelah kita bisa menentukan step pertama itu menentukan mengidentifikasi problem and ketidakpastian, baru kita mulai step 2 mengumpulkan obtain information. Setelah itu kita ke step 3 kita membuat predictions ya. Di sini ada predictions, it means ada beberapa prediksi yang kita buat. Nah, step 4 kita memilih the best alternatif dari yang sudah kita prediksi tadi ya. Kita choose the alternative. Nah, step terakhir kita kita implementkan dari yang kita keputuskan tadi, dari pilihan tadi, dari alternatif yang sudah kita tentukan, lalu kita evaluasi ya. Setelah itu kita learn and feedback. Jadi yang itu dalam 5 step decision making process. Nah, di sini ada beberapa relevan ya information yang biasanya kita gunakan. Nah, karena biasanya memang fokusnya kepada relevan cost dan biasanya relevan information itu ada relevan cost dan relevan revenues ya. Nah, di sini bisa kita gunakan dalam decision making menggunakan relevan information. Relevan cost-nya. Relevan cost itu adalah cost that differ between alternative and will influence the decisions ya. Nah, jadi di sini artinya apa? Yang memang kita gunakan dalam pembuatan keputusan itu adalah relevan cost. Jadi dia ketika dia terjadi di masa yang akan datang dan juga akan ada perbedaan di antara alternatif yang ada. Nah, alternatif itu yang akan memberikan berdampak kepada pembuatan keputusan kita. Nah, di sini nanti kita dalam relevan cost itu ada avoidable cost yang kita avoid jika decision is made dan ada incremental cost. Ini ada additional cost associated with particular decision. Nah, untuk apa kita membuat keputusan jika tidak ada perbedaan di antara dua alternatif, gitu kan? Nah, tapi juga ada irrelevant cost. Nah, irrelevant cost ini biasanya memang tidak kita gunakan dalam pembuatan keputusan. Nah, contohnya seperti sunk cost ya, atau cost yang remain unchanged regardless of the decision. Karena dia sudah kita putuskan untuk kita tanamkan, jadi dia tidak akan berdampak kepada masa yang akan datang dan juga tidak akan ada perbedaan ya atau dan berdampak kepada perbedaan alternatif ya. Nah, itu kenapa sunk cost itu dianggap sebagai irrelevant cost. Nah, ini salah satu dalam decision making itu adalah make or buy decisions ya. Contohnya misalnya kita mau memutuskan kita mau bikin sendiri atau kita bisa
beli dari luar supplier. Nah, in make or buy decision ini salah satu adalah decision making ya. Jadi company need to decide whether to make a component in-house or buy it from an external supplier. Jadi ini yang berkaitan dengan decision making, make or buy. Nah, di sini kita ketika membuat keputusan, ya yang kita pertimbangkan adalah relevan cost-nya. Nah, kalau kita harus bikin sendiri ya, in-house production, kan kita harus menghitung berapa labor-nya, materials-nya, sama manufacturing overhead. Karena cost of production itu kan ada 3. Ada yang mengatakan make or buy decision ini in-source atau outsource ya, decision. Nah, kalau kita memutuskan, berarti kita harus mempertimbang 3 ini. Tapi kalau kita outsource ya, kita sourcing, kita bisa atau kita beli dari luar, kita purchase price from suppliers. Jadi kita hanya mempertimbangkan nanti biasanya harga perolehan dari produknya itu termasuk incoming freight in atau transportation cost, termasuk juga adanya inspection cost-nya. Nah, di sini apa yang menjadi decision-nya? Kita harus memilih option the lowest relevant cost di antara 2. Jadi kalau outsource atau kita memang in-house production. Nah, nanti kan kita perhitungkan dulu mana yang menjadi relevan kan karena ada cost of production itu ada 3 hal itu yang penting ya. Direct labor, direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Nah, ini contohnya misalnya kita in-house production 500.000 per unit, tapi kalau kita outsource hanya 450. Nah, di sini kalau kita lihat ya mendingan kita outsource ya, karena kita bisa saving 50.000 per unit, karena outsource lebih murah dari in-house. Jadi kita hitung itu saja kalau membuat make or buy atau outsource atau in-source ya. Nah, yang kedua berkaitan dengan pricing decisions ya. Nah, di sini biasanya pricing decision kita bisa menggunakan cost plus pricing. Artinya apa? Cost dari of produknya plus biasanya markup yang kita inginkan berapa persen. Jadi setting price based on the cost of production plus a markup for profit. Nah, biasanya formula yang bisa kita gunakan ya cost of production plus markup. Nah, di sini juga bisa menggunakan target costing. Jadi kita setting target cost based on competitive market price and desired profit margin. Nah, market price-nya berapa? Jadi market price nanti kita kurangkan dengan desired profit margin kita. Nah, kita bisa lihat untuk pricing decision, contohnya misal cost of production itu adalah 300.000, kita inginkan markup sekitar 20% lah dari cost, ya maka harganya 300.000 ditambah 60.000. Tapi kalau menggunakan target costing gitu ya, nah ini competitive marketnya berapa? Oh 350. Nah profit yang kita inginkan berapa profitnya? 350, berarti 350 kurang. Jadi harga itu nanti competitive marketnya sekitar 300.000. Nah ini kalau berkaitan dengan pricing decision. Nah ini tadi kembali lagi ke outsource tadi ya. Outsource decisions. Jadi jadi bisa kita gunakan juga sebagai outsource decision ini. Makanya kadang-kadang make and buy itu decision sama dengan in-source atau outsource ya. Nah, di sini kita menentukan kalau apakah more cost efektif kita outsource ya atau keep in-house tadi. Nah, relevan cost in outsource-nya ya in-house itu labor, equipment, dan sebagainya ya. Nah, jadi nanti kita menggunakan relevan cost untuk menentukannya ini. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan activity based costing. Apa yang dimaksud dengan ABC atau activity based costing? Activity based costing ini adalah method of assigning overhead cost based on the activities that drive costs rather than using traditional method like direct labor atau machine hours. Jadi
Sebenarnya tergantung kalau perusahaan kita masih kecil ya kita cukup pakai saja traditional costing ya atau simple costing kita namakannya. Jadi memang ada trade-off antara simple costing dengan activity based costing. Kalau perusahaannya masih kecil, ya kita pakai simple costing nggak ada masalah. Tapi ketika perusahaan itu sudah semakin besar dengan aktivitas yang tinggi, kita udah nggak bisa pakai simple costing. Kita harus menggunakan activity based costing. Jadi dia berbasis kepada aktivitas. Karena ini akan lebih akurat. Ya, jadi kenapa pakai activity based costing? Nah, di sini khusus costing yang berkaitan dengan ini adalah untuk meng-assign overhead cost. Tadi cost assignment ada dua, direct cost dan indirect cost. Kalau dia direct cost, itu kita bisa langsung tracing cost-nya ke produk. Contohnya, misal kita bikin mobil, pasti mobil tuh butuh 4 ban plus serep jadi 5. Steeringnya, kacanya, itu kan sudah jelas tuh. Materials, labor, dan untuk membuat satu unit mobil itu perlu berapa jam, labornya sudah jadi. Itu langsung bisa kita tracing ke produk secara ekonomi ya. Tetapi ada indirect cost. Indirect cost itu dia nggak bisa langsung kita tracing ke produk. Karena dia tidak bisa di tracing ke produk langsung secara langsung atau economically, maka kita harus allocate, kita alokasi. Nah, ini menentukan yang indirect cost yang kita namakan overhead cost itu ya, manufacturing overhead cost. Ya, cost of product kan ada 3 ya, direct material, direct labors, dan manufacturing overhead. Nah, kalau dia traditional costing kita gampang karena dia nggak bisa kita langsung tracing, harus kita allocate. Nah, dalam mengalokasikan kita harus menggunakan cost allocation base-nya apa. Nah, cost allocation base menggunakan simple costing biasanya kalau nggak labor hours, mesin hours. Kenapa? Asumsinya ya ketika ada pertambahan unit yang diproduksi, pasti labornya juga akan naik, jam kerjanya ya. Begitu juga mesin hours-nya akan bertambah. Sehingga itu yang kenapa selalu menggunakan untuk cost allocation base itu menggunakan kalau nggak direct labor hours atau DLH atau menggunakan mesin hours. Nah, tapi ketika perusahaan semakin besar udah nggak bisa kita pakai salah satunya, nanti semakin tidak akurat aktivitas. Masa semua kalau pakai labor atau pakai mesin hours. Jadi dia harus menggunakan pakai activity based costing berbasis aktivitas. Nah, apa yang menjadi step dalam activity based costing? Ya, kita harus mengidentify dulu activities dalam production process. Karena dalam aktivitasnya tuh kan banyak manufacturing overhead-nya itu nanti. Nah, sehingga harus kita tentukan cost allocation base-nya apa, yang menjadi cost drivers-nya. Dari cost drivers itu akan masuk dalam cost pools. Nah, kita harus assign cost itu ke setiap aktivitas. Nah, baru kita allocate cost product based on their consumption of activities-nya. Nah, apa yang menjadi benefit tadi kita menggunakan ABC ya? Dia akan lebih akurat dalam produk costing-nya karena dia berbasis kepada aktivitas. Dan juga membantu dalam mengidentifikasi cost drivers dan bisa mengeliminasi adanya ketidakefisiensian. Nah, contohnya activity kita bagian assembly produk, ya cost drivernya apa ya, number of mesin, atau misalnya untuk shippingnya, pengiriman gitu ya. Nah, itu kan dia berdasarkan jumlah berapa yang dikirim. Nah, activity untuk misalnya packaging itu kan berbeda ya, assembling dengan packaging. Ya, dia akan menggunakan cost driver yang berbeda. Kalau assembling bisa number of machine hours ya, karena memang semakin bertambah itu kalau packaging ya apa unit produce. Nah, digunakan jadi cost drivers-nya akan berbeda. Jadi nanti dalam setiap aktivitas cost allocation base-nya itu kan berbeda yang menjadi cost drivers-nya. Nah, ini adalah contoh untuk ABC, product costing, ya kan. Ini ada perusahaan ABC Elektronik, dia memproduksi 2 produk ya, produk A dan B. Nah, activity cost-nya ada assembly dan packaging.
Nah, yang nanti menjadi cost driversnya apa nah, produk A dia mengkonsum 60% dari assembly time, 40% dari packaging. Sedangkan produk B itu mengkonsum 40% assembly time dan 60% dari packaging. Maka kita ke mengalokasinya produk A itu 60% dikalikan 200.000 ditambah 40% kali 50. Produk B 40% kali 200 dan 60% kali 50.000 jadi 120. Nah, ini berbasis pada menggunakan aktivitas ya. Nah, di sini kita bisa juga menggunakan financial analysis untuk strategic planning. Nah, strategic planning itu apa? Use financial analysis to inform decision related to expansion ya. Kita perluasan produk, adanya new investment atau juga cost management and profitability. Nah, di sini yang menjadi tools untuk financial analysis bisa menggunakan financial ratios ya. Jadi liquidity, profitability, efficiency ratios dan juga bisa menggunakan break even analysis. Jadi mudah-mudahan masih ingat break even analysis ini kita mengidentify sales volume needed to cover fixed and variable cost. Nah, di mana nanti kita masih belum ada untung, tapi juga tidak rugi. Nah, juga bisa menggunakan skenario analysis atau sering kita namakan sensitivity analysis ya. Kita mengevaluating different strategic option dan their financial outcomes. Jadi kita membuat berapa skenario. Nah, kita lihat bagaimana setiap skenario itu. Nah, kalau ngitung break even point kemarin kita sudah diskusikan ya, fixed cost dibagi selling price dikurangkan variable cost. Masih mudah-mudahan masih ingat. Nah, ini perhitungan saya rasa sih kita bisa skip. Nah, lalu bagaimana kita menggunakan managerial accounting untuk strategic decision making? Nah, strategic decision based on managerial accounting itu berkaitan dengan growth strategy ya. Nah, di sini kita biasanya menggunakan financial analysis untuk menentukan how much ekspansi yang kita bisa danakan ya, kita uangin. Lalu juga berkaitan dengan apa? Cost leadership strategy. Nah, cost leadership strategy ini dia fokus kepada reducing cost dan improving efficiency using cost management tools tadi seperti ABC, relevant cost. Nah, juga bisa untuk pricing strategy ya. Jadi menggunakan pricing and cost plus pricing model untuk menentukan competitive price-nya. Jadi kita ya produk itu kita jangan sampai salah menentukan harga ya kan karena kan kita harga tuh kita biasanya buat nggak untuk jangka panjang ya. Kalau kita salah kita revisi ya tiba-tiba harga berubah ya customer kita bisa lari. Lalu juga berkaitan dengan outsourcing decision. Jadi kita analyze cost saving and efficiency improvement ketika kita mempertimbangkan outsource production atau service. Nah, ini tadi sebenarnya kaitannya dengan kita mau outsource atau enggak itu ya. Nah, ini yang menjadi summary dari summary untuk key point topik yang kita diskusikan, peran dari managerial accounting ini essential untuk internal decision making and strategic planning. Lalu juga ada key tools-nya apa? Relevant cost for make or buy decision, pricing decision, ataupun outsourcing decision. Dan juga untuk activity based costing yang kita biasanya untuk cost allocation untuk yang lebih akurat dan juga break-even analysis untuk memahami minimum sales yang kita butuhkan untuk menghasilkan profitability. Dan juga strategic use ya, financial analysis guide manager in making informed decision and drive long-term success. Nah, ini mungkin hanya nanti kita. Nah, ini nanti akan ada case discussion applying managerial accounting to real world decision in culinary business. Nah, ini nanti bisa kita lihat nanti untuk case study-nya sudah saya kirim ya ke sudah bisa diakses Tentang ini Bu, tadi yang dijelaskan activity based costing itu tuh batasan untuk sebuah perusahaan itu pakai yang metode sederhana
atau dia harus pakai ke ABC itu batasannya di mana gitu. Kan kalau misalnya kita bikin laporan keuangan kan nanti akan diaudit juga ya oleh auditor. Nah, auditor tuh akan melihat nggak ini mereka apa bikin bikin costingnya itu pakai metode sederhana atau metode yang ABC seperti itu, Bu. Itu, Bu. Oke, jadi kalau sebenarnya kalau ABC itu kan buat internal ya Mas ya. Jadi kalau sudah dalam laporan keuangan, kita kan sudah dalam bentuk neraca, ya kan? Income statement, neraca atau laporan posisi keuangan ya. Lalu dalam bentuk income statement atau laporan arus kas. Nah, proses untuk menjadi itu kan melalui proses yang dari proses costing, proses ini ya kan itu. Jadi itu dia sesuatu sebenarnya yang berbeda. Jadi kalau kalau kita melihat dari standar ketika audit, nah ini audit kalau di audit itu sudah audit eksternal. Jadi nanti auditnya itu lebih kepada dia comply dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku atau tidak. Nah, proses ketika kita menggunakan yang tadi costing system itu kan dalam proses kita bisa menghasilkan laporan keuangan supaya costing itu tidak salah apa dalam penuh costing itu tidak terjadi kesalahan ya kan begitu. Makanya tadi saya katakan ada internal dan eksternal. Untuk laporan keuangan itu lebih kepada eksternal. Nah, ketika kita membuat, walaupun sebenarnya dalam costing, dalam managerial decision making, itu juga prosesnya memang kita bisa menyiapkan laporan keuangan. Ya kan? Nah, batasan ketika kita menentukan kita mau pakai ABC atau pakai simple costing. Jadi gini, ketika perusahaan itu kalau dia masih perusahaan kecil, kayak belum terlalu banyak aktivitas, lalu dia hanya apa bisa pakai plan wide allocation base tadi ya, yang single simple costing tadi. Jadi berbasis kepada cost allocation base-nya menggunakan direct labor hours atau menggunakan mesin hours, ya itu sudah oke lah. Nah, yang batasan ketika sudah paling jadi ketika ada sign kapan kita sudah menggunakan activity based costing kalau manufacturing overhead cost-nya itu sudah semakin banyak. Jadi cost allocation base-nya udah nggak bisa pakai itu lagi. Kan tadi costing itu kan yang memang paling berat dalam itu adalah membuat alokasi untuk manufacturing overhead. Kalau labor dan sama apa materials, direct material dari labor itu kan gampang kita tracing ya kan? Nah, kalau yang sulit itu kan bagaimana kita karena dia tidak bisa kita tracing harus kita allocate. Nah, ketika mengallocate kan harus pakai cost allocation base. Nah, sinyalnya tandanya ketika sudah banyak manufacturing overhead itu. Kita sudah harus menggunakan ABC supaya jadi memang nanti ada uh, trade-off tadi ya antara simplicity ya dengan akurasi keakurutan. Jadi kalau yang simple memang bisa jadi memang tidak aku kurang akurat lah ya kalau kita pakai simple costing, tapi kalau pakai ABC lebih akurat. Tetapi jangan kita tidak perlu mendewa-dewakan ABC juga kalau berarti kalau sudah pakai ABC berarti costing kita sudah betul. Tapi ketika kita salah menentukan aktivitas untuk cost driversnya salah, berarti semua hitungan kita jadi salah ya kan? Nah, jadi itu challenge bagi manajemen akuntan manajemen untuk ketika menentukan cost allocation base yang akan menjadi cost driversnya. Gitu. Ya, karena bisa jadi satu produk dan produk lain cost-nya kan beda ya, Bu ya. Oh ya, nah jadi produk juga kita ada bisa, nah menghitung itu juga jadi challenge juga ketika dia hanya single produk atau dia multiple produk, ya kan? Nah, tapi kan kita ngitung kalau untuk berkaitan dengan pricing decisions, costing, itu pasti individual produknya dulu, Mas.
Misalnya kayak mobil BMW saja ya yang apa plan di Spartanburg-nya itu. Dia kan tidak hanya memproduksi jenis BMW satu BMW, tapi kan beberapa BMW ya. Tapi kan kalau kita hitung cost of production itu kan cost production individual product per unitnya, ya kan? Nah, kenapa banyak jadi timbulnya manufacturing overhead itu? Karena kan bisa saja satu satu cost yang dia gunakan itu akan dipakai juga dengan produk lain selain si misalnya seri apa BMW-nya, ya kan seri A, seri face apa misalnya dia jenis sport vehicle gitu-gitu ya kan? Nah, itu penentuannya. Karena eh, akuntansi itu memang sangat detail ya supaya tidak terjadi kesalahan dalam costing. Untuk seperti eh, common cost aja itu harus dialokasi loh. Common cost itu kan cost yang dipakai bareng-bareng untuk lebih murah. Nah, itu harus dia split itu ke produk. Cost allocation juga terkait yang berkaitan dengan untuk support department ke operational department itu juga begitu. Jadi ketika dalam proses produksi itu kan ada main atau operating department, ada support department, ya kan? Nah, ketika support department itu mengeluarkan cost, itu harus dialokasi ke operating department. Itu jadi supaya hati-hati supaya kita costing itu tidak salah. Kan costing itu dampaknya kemana? Ke profit, betul nggak? Betul. Nah, jadinya begitu. Makanya akuntan tuh agak pusingnya di situ saja ngitungnya. Di sini ada yang, saya lupa, yang basicnya accounting siapa ya kemarin ya? Ada beberapa kan ya? Dia sangat detail. Makanya kenapa kalau dibandingkan mahasiswa manajemen dengan akuntansi pasti banyak manajemen karena nggak mau pusing hitung-hitung gitu. Di, di makanya di Ikatan Akuntan Indonesia itu juga di kan kompartemennya dibagi tuh ada kompartemen akuntan pendidik akuntan internal ya termasuk yang ini ya berkaitan yang kerja di perusahaan ya yang menyiapkan costing ya kan termasuk juga menyiapkan laporan keuangan. Nah, ada akuntan eksternal itu yang nanti yang bekerja di kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan. Nah, ada akuntan pendidik seperti saya. Saya masuknya kok kalau di IAI itu masuknya kompartemen akuntan pendidik yang lebih kepada akademisi gitu ya, pendidik itu. Gitu ya, Mas Faruk ya. Siap, makasih Ibu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tuh kalau ngitung costingnya itu juga Bu, izin pusing kalau. bertanya, Bu. Oh ya, silakan, Mbak. Ya, biasanya Bu, kalau misalnya dalam menentukan budget perusahaan itu, parameternya itu dia dari mana sih, Bu? Ataukah misalnya ada batasan berapa persen dari tahun lalu, atau dilihat dari apa namanya pendapatan setahun, atau seperti apa sih, Bu, biasanya, Bu? Maksudnya menentukan anggaran untuk tahun berikutnya ya. Iya, betul. Ya, itu kan gini, Mbak. Jadi, kalau berkaitan dengan budgeting itu memang berkaitan dengan apa kebijakan perusahaan masing-masing ya. Jadi basis membuat anggaran itu berbasis tahun sebelumnya. Jadi nanti pencapaiannya kan setiap anggaran akhir tahun kita kan ada evaluasi anggaran. Nanti kita lihat analisis variansnya kenapa. Nah, jadi eh, seharusnya dan melihat kondisi ekonomi saat nanti kan ke depan kita melihat tingkat inflasi dan sebagainya, ya kan? Jadi misalnya makanya jangan sampai kita itu membuat anggaran tahun berikutnya itu
terjadi adanya istilah budgetary slack ya. Misalnya kita budgetary slack itu adalah salah satu kegiatan kita membuat anggaran itu kita underestimate apa revenue dan kita overestimate cost. Nah, itu dinamakan budgetary slack. Artinya itu kenapa biasanya orang melakukan budgetary slack itu untuk mengurangi effort. Jadi terkesan tahun depan pencapaian kinerjanya jadi bagus. Nah, jadi dia kan kalau dia overestimate cost ternyata cost-nya jadi tidak seperti itu, lebih rendah. Nanti orang berpikir oh dia berhasil nih menekan cost. Lalu underestimate revenue dia, tapi pencapaiannya seharusnya tidak seperti itu. Nah, sehingga makanya dikatakan budgetary slack itu. Nah, sehingga akhirnya budgetary slack itu eh, sekarang orang melihatnya bukan dari hanya orang melakukan budgetary slack itu dari perspektif ekonomi. Jadi untuk pencapaian kinerja berdasarkan eh, apa, misalnya evaluasinya berbasis kepada pencapaian untuk bonus dan sebagainya, tapi lebih kepada ethical perspektif, ethical issues. Karena kan dia seharusnya tidak boleh terjadi slack ya. Karena tahun kemarin seharusnya udah tercapai, kenapa sekarang dia overestimate atau underestimate revenue. Nah, itu berdasarkan kebijaksanaan. Makanya dalam akhir tahun biasanya kita kan harus kan anggaran itu kan kita buat berdasarkan tujuan perusahaan, strategi perusahaan kan. Jadi dia anggaran tuh berbasis itu. Lah kalau salah satu saja kita nggak bisa eksekusi anggaran itu, berarti kan kita sebenarnya gagal ya. Maka kita bisa lihat ya bagaimana akhir tahun orang ngabisin anggaran, bahasanya itu loh, ya kan? Karena nanti kalau dia apa penilaian kinerjanya berbasis dari pencapaian itu, berarti dia gagal kan mengeksekusi salah satu strateginya itu. Nah, kita bisa biasanya kebijakan itu perusahaan punya kebijakan masing-masing terkait dengan penentuan anggaran. Nah, tapi basisnya pasti berbasiskan dari tahun sebelumnya. Itu Iya. pencapaiannya. Hmm. Ya, Pak Ya, Agung ya. Bu, nyambung pertanyaan tadi, Bu. Kan kadang-kadang gini, Bu, kita kalau budget kita in US dollar terus sih enak ya, Bu ya. Nah, budget kita ini in rupiah masalahnya, Bu. Sehingga apa variasi kurs ini kan jauh. Sehingga pada mid-year aja saya barusan juga melakukan apa mid-year review untuk kinerja eh, program dan budget. Kita ini udah defisit ini, Bu. Jadi juga berkaitan itu sebenarnya gimana sih, Bu? Karena eh, terutama untuk perubahan kurs ya, yang sebelum-sebelumnya kan kursnya kayaknya juga apa nggak sevolatil yang sekarang gitu. Jadi bagaimana menyikapi kalau kursnya volatil kayak sekarang ini, Bu? Kalau gini Pak, kalau masalah, jadi memang itu selalu memang menjadi challenge bagi perusahaan multinasional, ya. Kalau dia pakai eh, multinasional dengan kurs menggunakan selain di Indonesia, maksudnya dengan kurs dengan mata uang rupiah ya. Nah, memang itu salah satu, makanya kan ada nanti dalam laporan keuangan itu kan juga ada ya, karena selisih kurs itu loh Ada. Pak. Nah, Iya, itu kan masuk betul dalam betul apa? ada. Mm-mm. Ya, masuknya kemana Mm-mm. dia kalau di laporan keuangan Pak, kalau selisih Iya, kurs itu. ya karena ini Bu, ya contohnya kita dulu pada saat nyusun budget 2026 ada docking kapal nih, yang sekian juta dolar kita rupiahkan jadi sekian. Nah sekarang kalau dolarnya kan tetap sebenarnya cost-nya, Ya, cuma in betul. rupiahnya yang Ya, itu yang membuat itu memang perusahaan juga resiko, jadi resiko memang mm, ketika makanya kan memang
itu menjadi resiko ketika memang kita menggunakan eh, kurs yang berbeda ya. Iya. Nah, jadi memang, nah makanya kita bisa mengakui adanya selisih kurs gitu-gitu kan, kerugian karena selisih Iya. kurs, keuntungan dari selisih kurs ya kan. Iya, betul. Nah, makanya masuk ke OCI itu other comprehensive income gitu ya kan. Nah, jadi itu memang ya kita nggak bisa predik ya kondisi tingkat inflasi, perekonomian, politik itu kan selalu nyambung ya kan. Nah, kondisi gini. Nah, memang itu kebijakan perusahaan, makanya kenapa perusahaan itu kan punya laba yang ditahan ya kan, kalau Betul. itu Iya. mengantisipasi kalau ada Iya. apa-apa resiko Iya. seperti itu Pak, karena memang agak Betul. sulit kita me- mengantisipasi ketika adanya kurs yang fluktuatif begini ya. Iya. Dan Apalagi memang karena kami tuh TBK kan, Bu. Orang kan melihat ah melihat apa investor tuh kan melihat buku perusahaan kan. ya, tapi itu nanti biasanya juga menjadi pertimbangan investor ya Pak ya, kalau memang kondisi gitu ya. Kalau investor yang jeli sih ketika dia menentukan, ketika ini pasti adalah pertimbangannya. Oh, karena ini karena misalnya penurunan income ya, karena ternyata adanya kurs yang tidak stabil itu ya kan. Makanya adalah biasanya masuk ke bagaimana kalau terjadi yang selisih kurs, itu harus kita laporkan sih dalam laporan keuangan. Iya. Oke, baik, Bu. Tapi itu bukan menjadi main 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 operasionalnya ya. Itu Iya. makanya dia masuk dipisahkan yang OC itu ya kan. Iya. Baik. Gitu. Oke, ya, Bu. Terima kasih. Ada lagi silakan. Karena memang dunia ya yang dolar ini kan memang yang jadi kacaunya ya Pak ya. Perang ya kan, itu juga ya kan, kita memang dampaknya kemana-mana. Izin bertanya, Kenapa Pak? ya, bertanya terkait yang perbedaan kurs yang seperti tadi yang disampaikan Pak Agung itu masuk dalam kriteria variable cost atau fixed cost ya di dalam Oh proyeksi enggak, bisnis? itu enggak masuk begitu Pak. Jadi fixed cost, variable cost itu cost behavior untuk suatu produk ya. Untuk produk itu bisa Ya, dihasilkan gitu. produk itu. Tapi kalau ini karena selisih kurs itu di luar itu. Dia kan tidak berdampang dari cost of product kan. Ya, Jadi itu suatu yang berbeda ya nanti ya. karena ada juga company yang malah diuntungkan dengan peningkatan kurs itu kan. Karena dia orientasi ekspor misalnya. Oh ya, ya, tapi itu berbeda. Kita nggak masuk ke variable cost atau fixed cost, karena variable fixed cost itu untuk kita menentukan cost of product ya kan. Nah, nanti dampaknya ke cost per unitnya ya kan. Nah, tapi ketika kita diuntungkan itu, nah selisih kurs itu tidak masuk dalam itu. Nanti biasanya makanya tadi ketika kita diuntungkan itu biasanya masuk ke other comprehensive income itu, di luar itu. Si Ya. Ada lagi? Nah, ini kita juga ya kemungkinan memang kalau dalam kondisi-kondisi tertentu tuh ada perusahaan-perusahaan yang diuntungkan, ada yang memang perusahaan jadi babak belur ya. Jadi kita memang kadang-kadang nggak bisa mengantisipasi itu karena ketika adanya eh, apa eh, geopolitik di negara kita misalnya kan, memang dampaknya pasti politik tuh ke ekonomi.
Ya, alhamdulillahnya kami subsidi silang, Bu. Ada kapal Nah, yang di situ dibayar dengan biasanya US Pak, dollar. biasanya di situ yang suka nolong tuh di situ kan. Iya, Makanya ada yang selalu gitu sih. Nggak ada, tapi ada juga yang langsung hancur ya Pak. Kalau nggak ini juga nggak bisa subsidi silang kan. betul, betul. Nah itu memang ya itulah kadang-kadang namanya bisnis. Ketika terjadi adanya eh, politik yang sangat tidak pasti gitu ya, itu dampaknya memang ke ekonomi kan. Ada lagi? Nah kalau nggak ada, sebentar saya coba tadi soal untuk UASnya ini sudah saya siapkan.